Selamat pagi Sobat AAT, dimanapun Anda berada. Pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Trans. Aset-aset ini semoga bisa setelah disita bisa bermanfaat buat negara dan bangsa, termasuk dalam rangka mengobati, melakukan pendekatan-pendekatan rehabilitasi terhadap masyarakat, saudara-saudara kita yang telah terpapar, telah tercengkram oleh pengaruh-pengaruh bahaya penyalahgunaan narkotika. Badan Narkotika Nasional membongkar kasus pencucian uang dari 2 jaringan narkotika dengan total aset senilai 64 miliar, 055 juta. Kasus TPPU yang melibatkan 4 orang tersangka ini diketahui merupakan bagian dari jaringan narkotika Malaysia Palembang dan Aceh Palembang. Sejumlah barang bukti yang telah disita dari kedua jaringan tersebut antara lain: di depan Bapak Ibu sekalian, uang tunai total sebesar 278 juta sekian, uang makan, uang dalam rekening total sebesar sekitar 9,990 juta atau sekitar 1 miliar di hadapan Bapak. Aset tidak bergerak berupa bangunan rumah, ruko dan tanah senilai 60 miliar sekian, 60 miliar 200 juta. Kemudian aset bergerak berupa perhiasan, telepon genggam, kendaraan roda 2 dan roda 4 total senilai 2,5 miliar sekian. Bagi berikut, ada 2 kasus TPPU jaringan narkotika Malaysia Palembang terdiri dari LKN atau laporan kejadian narkotika 033 tanggal 1 Juli 2024 atas nama AT alias WH di hadapan Bapak Ibu semua, LKN 0035 tanggal 9 Juli 2024 atas nama HI alias AC, LKN 043 tanggal 25 Juli atas nama LM. Tindak pidana pencucian uang ini berawal dari terungkapnya tindak pidana narkotika jaringan AC oleh BNN pada bulan Maret 2024. Petugas BNN yang mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap tersangka berinisial AT alias WH dan LM pada saat melakukan transaksi narkoba. Keduanya diamankan petugas di Jalan Seis Putih, Kota Palembang, Sumatera Selatan dengan barang bukti 1 kantong berwarna krem berisi sabu seberat 1000 gram pada hari Jumat tanggal 24 bulan Mei. Berdasarkan penyidikan lebih lanjut diketahui bahwa narkotika yang berasal dari Malaysia menuju Palembang melalui Kota Baru tersebut berada di bawah kendali 2 orang pria berinisial HE alias AT dan HI alias AC. Keduanya kemudian ditangkap di 2 lokasi berbeda. HE alias AT ditangkap di Bali dan HI alias AC ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara seorang pria berkeluarga negara Malaysia berinisial KOH yang merupakan pengendali kurir pengirim sabu kepada HI alias AT tersebut kini masuk dalam daftar pencarian orang. Kita sudah menerbitkan red notice. Usai penangkapan para tersangka, penyidik TPPU selanjutnya melakukan analisa transaksi keuangan guna menemukan bukti pencucian uang dalam kasus tersebut. Hasilnya, penyidik menemukan sejumlah aliran transaksi narkotika yang dilakukan para tersangka melalui beberapa rekening bank dengan menggunakan nama pribadi maupun nama orang lain. Selain itu, penyidik juga menemukan barang bukti lain berupa aset milik para tersangka dengan rincian sebagai berikut. Tersangka HI alias AC, total aset 28 miliar 148 juta sekian. Aset tidak bergerak senilai 26 miliar 500 juta sekian. Aset bergerak mobil seperti terlihat di samping Bapak, itu mobil yang berjejer itu kami sita senilai 400 juta sekian. Uang tunai dalam valuta asing senilai 112 juta 886. Uang tunai dalam rupiah sebesar 136 juta sekian. Uang dalam rekening sebesar 1 miliar, sekitar 1 miliar.
tersangka LM. Total aset tidak bergerak senilai 6,7 miliar atau 6 miliar 700 juta. Tersangka AT alias WH, total aset tidak bergerak senilai 7 miliar. Para tersangka diketahui melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan modus nomine, minyak nama, U-turn, tarik tunai dan stor tunai, serta menyamarkan dalam bentuk aset baik dengan pribadi maupun pihak lain. Saat ini seluruh aset milik tersangka telah disita guna proses lebih lanjut. Ketiga orang pelaku TPPU telah diamankan, sementara pelaku lain masih dalam daftar pencarian orang yang melibatkan narapidana pidana berinisial NH dan MM. Penyidik BNN pada Direktorat TPPU BNN kemudian melakukan analisa penyelidikan dan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap transaksi keuangan yang dikuasai narapidana berinisial NH dan MM, maka penyidik BNN bekerjasama dengan PPATK mendapatkan adanya aliran dana transaksi narkotika dari NH dan MM ke rekening pihak ketiga yang dikuasai oleh AS alias YD. AS alias YD diketahui merupakan seorang residivis kasus narkotika dengan hukuman pidana 11 tahun pada tahun 2011. Jadi meskipun sudah 2011, sekarang kita sita aset-asetnya untuk kita tindak pidana pencucian uang. Terpidana narkotika NH dalam rentang waktu 2014-2019 mentransfer uang hasil peredaran gelap narkotika total sejumlah 13,500 juta, 13 miliar 500 juta sekian. Kita tadi kan bersama-sama tangan-tangan terus pada tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana narkotika. Dan sudah kita lihat tadi ada beberapa banyak aset yang kita sita, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Dan ini bukan pekerjaannya BNN sendiri, tapi pekerjaan semua stakeholder, karena kita tahu teritorinya berbeda-beda. Untuk bicara tentang tanah, tentang mobil, ini kan pasti ada hubungannya dengan seluruh stakeholder. Tanah kita berhubungan dengan BPN, untuk mobil kita berhubungan dengan Polri, untuk mengecek dengan pajak, perbankan, dan lain-lain. Jadi TPPU ini adalah satu pekerjaan pengungkapan tindak pidana yang perlu kecermatan, perlu kerjasama, perlu ketelitian, dan justru perlu waktu yang cukup lama karena menelusurinya itu tidak gampang. Maka kita butuh dukungan dari seluruh pihak. Masyarakat mungkin juga bisa memberikan informasi, karena belum tentu, tadi sudah kita expose bahwa belum tentu aset-aset ini terdaftar atas nama pelaku, bisa juga atas nama orang lain. Mungkin masyarakat tahu orang yang kita tangkap ini mungkin pernah tinggal di satu tempat atau pernah menggunakan mobil apa. Berikan juga informasi kepada kita supaya bisa kita telusuri aset-asetnya, karena seperti tadi saya katakan bahwa para bandar narkoba ini mereka selalu ingin mengekspansi pasarnya. Pak Kapolda tadi sampaikan bahwa narkoba adalah sistem bisnis yang teori ada pendekatan ekonomi di situ. Maka ketika kita tidak menelusuri, mensita sampai ke akar-akarnya, dia masih mempunyai kemampuan untuk kembali mengembangkan bisnis tersebut. Setia yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, lonceng, komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.